Baik, perkenalkan nama saya Maria Immaculata Tiara Novitasari dengan NIM 241334016. Saya akan mempresentasikan mengenai pendekatan pengelolaan kelas, otoriter, permisif, intimidasi, buku masak, instruksional, dan pengubahan perilaku. Pokok pembahasan yang akan saya bahas itu pengertian serta karakteristik dari masing-masing pendekatan. Lalu yang pertama ada pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ini menempatkan guru dalam peranan menciptakan dan memelihara ketertiban di kelas dengan menggunakan strategi pengendalian. Tujuan guru yang utama adalah mengendalikan perilaku peserta didik. Guru bertanggung jawab mengendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan berurusan dengan peserta didik. Tugas ini dilakukan guru dengan menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. Pendekatan otoriter menawarkan 5 strategi yang dapat diterapkan dalam manajemen kelas, yaitu 1. Menciptakan dan menegakkan peraturan. Kegiatan guru ini memberikan pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik apa yang diharapkan dan mengapa hal tersebut diperlukan. Dengan demikian, kegiatan menciptakan dan menegakkan peraturan adalah proses mendefinisikan dengan jelas dan spesifik harapan guru mengenai perilaku peserta didik di kelas. Yang kedua, ada memberikan perintah, pengarahan, dan pesan. Strategi cara guru dalam mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu yang diinginkan guru. Perintah, pengarahan, dan pesan yang disampaikan dan dinyatakan dengan jelas dan mudah dapat dipahami adalah suatu cara yang sesuai dan sempurna dalam mengendalikan perilaku peserta didik tanpa menggunakan paksaan. Yang ketiga, menggunakan teguran ramah. Strategi ini dikenakan guru untuk peserta didik agar peserta didik mau berperilaku sesuai dan tidak melanggar peraturan. Strategi ini merekomendasikan bahwa teguran ramah adalah strategi yang efektif untuk peserta didik agar tidak berperilaku menyimpang. Yang keempat, ada menggunakan pengendalian dengan mendekati. Tindakan guru bergerak mendekati peserta didik ini dilihatnya berperilaku menyimpang atau cenderung menyimpang. Strategi ini dimaksudkan untuk mencegah berkembangnya situasi yang mengacaukan atau yang mempunyai kemungkinan untuk mengacaukan. Lalu yang kelima, menggunakan pemisahan dan pengucilan. Strategi guru dalam merespon perilaku menyimpang peserta didik dapat dilihat dari tingkat penyimpangannya. Strategi tersebut cukup efektif untuk menanggulangi perilaku menyimpang yang kadarnya berat dari peserta didik, dan bahkan strategi ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat menghukum. Lalu selanjutnya ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi adalah pendekatan yang memandang manajemen kelas sebagai proses pengendalian perilaku peserta didik. Pendekatan intimidasi menekankan pada perilaku guru yang mengintimidasi. Bentuk-bentuk intimidasi itu seperti hukuman yang kasar, ejekan, hinaan, paksaan, ancaman. Menyalahkan guru. Peranan guru adalah memaksa peserta didik berperilaku sesuai dengan perintah guru. Pendekatan intimidasi ini berguna dalam situasi tertentu dengan menggunakan teguran keras. Teguran keras adalah perintah verbal yang keras diberikan pada situasi tertentu dengan maksud untuk segera menghentikan perilaku siswa yang menyimpang berat. Misalnya ketika guru memergoki
dua peserta didik yang sedang berantem. Kemudian guru tersebut berteriak, "Berhenti!" Dengan harapan setelah mendengar suara guru, peserta didik yang berantem tersebut dapat berhenti. Kehadiran guru membuat mereka takut karena akan membayangkan hukuman yang berat. Dengan demikian, pendekatan intimidasi hanya baik untuk menghentikan perbuatan yang salah dan berat apabila perbuatan salah itu selesai. Lalu selanjutnya ada pendekatan permisif. Pendekatan permisif ini adalah pendekatan yang menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Tema dari pendekatan ini adalah apa, kapan, dan di mana juga guru hendaknya membiarkan peserta didik bertindak bebas sesuai dengan yang diinginkannya. Peranan guru adalah meningkatkan kebebasan peserta didik, sebab dengan itu akan membantu pertumbuhan dengan wajar. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong pengembangan potensi peserta didik secara penuh. Pendekatan ini kurang menyadari bahwa sekolah dan kelas adalah sistem sosial yang memiliki peran atas sosial. Banyak yang berpendapat bahwa pendekatan permisif ini bentuknya tidak produktif diterapkan dalam situasi atau lingkungan sekolah dan kelas. Namun disarankan agar guru memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk memperoleh kesempatan secara psikologis, memikul risiko yang aman, mengatur kegiatan sekolah sesuai cakupannya, dan juga mengembangkan kemampuan memimpin diri sendiri, disiplin diri, dan tanggung jawab sendiri. Dengan demikian, guru harus dapat menemukan cara untuk memberikan kebebasan sebesar mungkin kepada peserta didik di satu sisi, dan di sisi lain dapat mengendalikan kebebasan itu dengan penuh tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan buku masak. Pendekatan buku masak adalah pendekatan yang berbentuk rekomendasi berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan atau yang tidak harus dilakukan oleh seorang guru apabila menghadapi berbagai tipe masalah manajemen kelas. Daftar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan ini biasanya dapat diketemukan dalam artikel 30 cara untuk memperbaiki resep yang cepat dan mudah. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan buku masak. Pendekatan ini adalah contoh khas jenis pernyataan yang dapat dijumpai dalam daftar buku masak. Yang pertama adalah selalu menegur siswa secara empat mata. Lalu jangan sekali-sekali meninggikan suara pada saat memperingatkan siswa. Lalu tegas dan bertindak adil sewaktu berurusan dengan siswa. Lalu jangan pandang bulu dalam memberikan penghargaan. Lalu senantiasalah meyakinkan diri lebih dahulu akan kesalahan siswa sebelum menjatuhkan hukuman. Pendekatan ini cenderung menumbuhkan sikap kreatif pada diri guru dalam manajemen kelas. Dengan kata lain, guru yang biasanya memberikan reaksi terhadap masalah tertentu dan sering mempergunakan dalam jangka pendek. Kelemahan lain pendekatan buku masak adalah apabila resep tertentu gagal mencapai tujuan, guru tidak dapat memilih alternatif lain karena pendekatan ini bersifat mutlak. Lalu selanjutnya ada pendekatan instruksional. Pendekatan instruksional adalah pendekatan yang mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa
manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Dengan demikian, peranan guru adalah merencanakan dengan teliti pelajaran yang baik, kegiatan belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan setiap peserta didik. Perilaku instruksional guru mempunyai potensi mencapai dua tujuan utama manajemen kelas, yaitu pertama, mencegah timbulnya masalah manajerial, dan yang kedua, memecahkan masalah manajerial kelas. Para pengembang pendekatan instruksional menyarankan guru dalam mengembangkan strategi manajemen kelas memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, menyampaikan kurikulum dan pelajaran yang menarik, relevan, dan sesuai dengan secara empiris dianggap sebagai penangkal perilaku menyimpang para peserta didik di dalam kelas. Hal ini akan mencegah perhatian yang kurang, kebosanan, dan perilaku yang menyimpang. Yang kedua, menerapkan kegiatan yang efektif adalah kemampuan guru untuk mengatur arus dan tempo kegiatan kelas oleh banyak orang, sehingga mencegah peserta didik melupakan tugasnya. Lalu yang ketiga, menyediakan daftar kegiatan rutin kelas adalah kegiatan sehari-hari yang perlu dipahami dan dilakukan peserta didik. Informasi kegiatan ini disampaikan guru pada awal pertemuan dengan siswa di kelas. Penjelasan secukupnya tentang harapan guru yang berkaitan dengan kegiatan rutin kelas merupakan langkah yang menentukan efektivitas manajemen kelas dan pengembangan kelas yang produktif. Proses ini membatasi kemungkinan timbulnya masalah manajemen kelas seminimal mungkin. Yang keempat, memberikan pengarahan yang jelas adalah kegiatan mengkomunikasikan harapan yang diinginkan guru. Instruksi yang jelas, sederhana, ringkas, serta tepat pada sasaran dan sistematis akan membantu efektivitas manajemen kelas sehingga masalah yang menyimpang dapat dihindari. Yang kelima, menggunakan dorongan yang bermakna adalah suatu proses di mana guru berusaha menunjukkan minat yang sungguh-sungguh terhadap perilaku peserta didik yang menunjukkan tanda-tanda kebosanan dan keresahan. Misalnya ketika guru mendekati peserta didik dan memeriksa pekerjaannya, lalu memberikan penghargaan pada usahanya. Yang keenam, memberikan bantuan mengatasi rintangan adalah bentuk pertolongan yang diberikan oleh guru untuk membantu peserta didik menghadapi persoalan yang mematahkan semangat dan saat mereka benar-benar memerlukannya. Yang ketujuh, merencanakan perubahan lingkungan adalah proses merencanakan perubahan lingkungan yang mempersiapkan kelas atau lingkungan menghadapi perubahan situasi. Misalnya ketika peserta didik harus disiapkan atas kemungkinan guru yang tidak dapat hadir selama beberapa hari dan harus disiapkan perencanaannya. Lalu selanjutnya ada pendekatan pengubahan perilaku. Pendekatan perubahan perilaku ini didasarkan pada prinsip psikologi behaviorisme. Prinsip utama yang mendasari pendekatan ini adalah perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku baik bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Pendekatan ini berpendapat bahwa seorang peserta didik berperilaku menyimpang adalah disebabkan oleh salah satu dari dua alasan, yaitu peserta didik berperilaku tidak sesuai atau peserta didik tidak belajar berperilaku yang sesuai.
Pendekatan pengubahan perilaku dibangun atas dasar dua asumsi utama, yaitu 1. 4 proses dasar belajar. 2. Pengaruh kejadian-kejadian dalam lingkungan. Tugas guru adalah menguasai dan menerapkan 4 prinsip dasar belajar. Prinsip tersebut adalah penguatan positif, hukuman, penghentian, dan penguatan negatif. Yang pertama, penguatan positif, yakni pemberian penghargaan setelah terjadi suatu perbuatan. Penghargaan menyebabkan perbuatan yang dikuatkan itu semakin meningkat. Misalnya ketika peserta didik membuat karya tulis dan karya tulis itu sangat rapi, kemudian diserahkan kepada guru. Lalu guru memuji karya tulis itu dan mengatakan bahwa karya tulis itu sangat rapi. Lalu yang kedua ada hukuman. Hukuman ini adalah pemberian pengalaman yang tidak disukai atau tidak diinginkan sesudah terjadi suatu perbuatan yang menyebabkan perbuatan dikenai hukuman. Contohnya misalkan seorang siswa memberikan makalah yang tulisannya tidak rapi kepada guru, lalu guru tersebut menegur karena siswa tersebut tidak rapi. Yang ketiga, penghentian. Penghentian adalah menahan suatu penghargaan yang diharapkan. Yang dalam kejadian sebelumnya, perbuatan seperti itu diberi penghargaan. Penghentian menyebabkan menurunnya frekuensi perbuatan yang sebelumnya dihargai. Yang keempat, penguatan negatif. Penguatan negatif adalah penarikan hukuman yang tidak diinginkan atau tidak disukai sudah terjadinya suatu perbuatan yang menyebabkan frekuensi perbuatan itu meningkat. Menarik hukuman bermaksud memperkuat perilaku dan meningkatkan kecenderungan yang diulangi. Misalnya ketika peserta didik selalu menyerahkan pekerjaan yang kurang rapi pada gurunya, meskipun guru selalu mengomeli siswa tersebut, tapi itu tidak bertambah rapi. Lalu guru dapat mendorong perilaku peserta didik sesuai dengan mempergunakan maupun positif atau negatif. Guru juga dapat mengurangi perilaku peserta didik yang menyimpang dengan mempergunakan hukuman dan penghentian. Jika guru menghargai perilaku yang menyimpang, perilaku tersebut cenderung diteruskan. Jika guru menghukum perilaku yang sesuai, perilaku tersebut cenderung tidak diteruskan. Lalu selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Pendekatan pengelolaan kelas seperti otoriter, permisif, intimidasi, buku masa instruksional, dan pengubahan perilaku memiliki keunikan masing-masing dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Pendekatan otoriter menekankan kontrol dan disiplin yang ketat, sedangkan pendekatan permisif memberikan kebebasan dengan batasan yang jelas. Pendekatan intimidasi sebaiknya dihindari karena dapat menciptakan suasana yang tidak nyaman. Pendekatan buku masak menawarkan panduan praktis bagi guru, sementara pendekatan instruksional berfokus pada perencanaan pembelajaran yang menarik untuk mencegah masalah perilaku. Pendekatan pengubahan perilaku efektif dalam mengembangkan tingkah laku positif siswa melalui strategi yang konsisten. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan guru menyesuaikan strategi berdasarkan kebutuhan siswa dan situasi kelas untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Lalu yang selanjutnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Pak Niko. Yang A itu, bagaimana menurut Anda apabila ada satu atau dua orang bersalah pada satu kelompok, maka yang menerima konsekuensinya adalah seluruh anggota kelompok. Itu mungkin
Di satu sisi hal ini bisa dianggap tidak adil karena individu tidak bersalah menanggung akibat perbuatan orang lain. Di sisi lain, pendekatan ini bisa mendorong anggota kelompok untuk saling mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku satu sama lain. Penting untuk mempertimbangkan konsekuensi kelompok, dan kelompok dapat mendisiplinkan dan mencegah perilaku serupa. Mungkin pendekatan yang lebih baik atau lebih adil itu ketika kelompok memberikan suatu arahan untuk membagi beberapa tugas agar semua tugas tetap adil. Lalu yang B, apakah pendekatan otoriter ini dan intimidasi dapat mempengaruhi perkembangan psikologis siswa dalam jangka panjang? Bagaimana pendapat Anda? Pendekatan otoriter dan intimidasi ini memiliki dampak negatif pada perkembangan psikologis siswa dalam jangka panjang. Misalnya, siswa yang dibesarkan dalam lingkungan yang otoriter dan penuh intimidasi cenderung mempunyai takut dan cemas, dan mereka mungkin merasa tidak aman untuk mengekspresikan diri, dan juga kurangnya kreativitas dan inisiatif, serta tidak berani berpikir, dan juga rendahnya percaya diri karena siswa terus-menerus merasa diintimidasi. Lalu yang C, apakah penguatan ataupun hukuman dapat meningkatkan kemandirian siswa atau justru malah membuat mereka tergantung pada stimulus eksternal? Penguatan dan hukuman ini mempunyai dua strategi umum ya. Penguatan ini penguatan positif dapat meningkatkan motivasi dan perilaku yang diinginkan. Namun jika penguatan diberikan secara terus-menerus, mungkin siswa ini akan tergantung pada stimulus eksternal untuk melakukan sesuatu. Jadi siswa dapat kehilangan motivasi untuk melakukan sesuatu. Lalu untuk hukuman dapat digunakan untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan, namun tidak boleh berlebihan agar tidak dapat menyebabkan ketakutan. Guru juga dapat membantu siswa memahami, mengembangkan merasa tanggung jawab pada diri siswa. Lalu yang D, berikan contoh penyimpangan siswa dan apa pendekatan yang tepat untuk penyimpangan tersebut. Contoh penyimpangan siswa ini mungkin dari jarang masuk sekolah dan juga pelanggaran tata tertib. Penyimpangan itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor di luar lingkungan sekolah, misalnya seperti masalah keluarga atau kesulitan belajar. Pendekatan yang tepat ini ketika siswa tidak hadir ini dapat mendukung siswa dan membantu mereka mengatasi masalahnya. Guru ini dapat mendukung siswa dan membantu. Lalu untuk pelanggaran tata tertibnya ini mungkin guru dapat memberikan peringatan atau hukuman yang ringan terlebih dahulu. Tapi bila pelanggaran itu masih dilakukan secara terus-menerus dan mulai bersifat lebih serius, mungkin
pendekatan yang lebih tegas diperlukan, seperti konseling atau penghentian sementara dari sekolah. Jadi penting untuk menghindari pendekatan yang mengintimidasi atau menghukum secara berlebihan dan fokus pada penyelesaian masalah untuk membantu siswa belajar dari kesalahan mereka dan dapat berkembang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.